Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas kiriman pertanyaan WA dari Bapak Ustadz Bangun ya. Pak Ustadz Bangun ini nanya begini, Pak Pendeta, kenapa nabi kami perlu didoakan? Pak Ustadz, Bapak Ustadz tahu dong, saya tidak akan pernah menjawab di luar Alkitab. Jadi saya cepat saja akan menjawab pakai Alkitab. Kenapa nabi kami perlu didoakan ya Pak Pendeta ya? Ya, kita lihat di Alkitab Pak ya. Semua nabi yang dipilih oleh Yesus pasti selamat Pak. Tidak butuh didoakan. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Ya, ini juga di-approve juga di dalam Matius 8 ayat 11 juga sama Pak. Kenapa semua nabi yang dipilih Yesus kok selamat ya? Emangnya Yesus sudah ada Pak dulu zaman nabi-nabi ya. Zaman nabi-nabi Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan huruf besar semua ya. Yesaya 43 ayat 11 Tuhan huruf besar semua itu adalah juru selamat. Yesaya 44 ayat 6 Tuhan huruf besar semua itu adalah penebus yang terdahulu yang terkemudian Allah satu-satunya. Jadi makanya semua nabi yang dipilih oleh Tuhan huruf besar semua pasti selamat. Semua nabi Pak. Ya, Yeremia 10 ayat 10 Tuhan Allah yang benar itu adalah Tuhan adalah Allah yang benar. Jadi Yesus adalah Allah yang benar. Pada era nabi-nabi Yesus ini memilih nabi ya pasti selamat Pak. Wong dia Allah yang benar. Ya. Lalu di era setelah datang ke dunia ya, Tuhan huruf besar semua itu menjadi manusia. Dia memilih rasul-rasul juga Pak, 12 murid dan lain sebagainya. Ya, Bapa adalah Allah yang benar. Bapa ini kiasan Yesus, makanya semua rasul juga masuk surga Pak. Ya, setelah Yesus naik ke surga, ya Yesus sebagai Allah yang benar itu sendiri memilih juga Pak, memilih nabi-nabi, termasuk di dalamnya Paulus, ya toh. Dan sampai sekarang pun masih tetap milih nabi-nabi. Di dalam Efesus 4 ayat 11 ya toh. Sehingga semua nabi yang dipilih oleh Yesus juga masuk surga Pak, ya. Jadi pasti Pak ya. Urusan masuk surga atau tidak itu tergantung siapa yang milih Pak. Kalau nabi ini dipilih oleh Yesus Allah yang benar pasti masuk surga Pak. Dari sejak zaman perjanjian lama, lalu Yesus datang ke bumi memilih para rasul, sampai Yesus naik ke surga, sampai zaman Nuh pun semua yang dipilih oleh Yesus sebagai nabi-nabi itu pasti masuk surga. Jadi poin pertama, masuk surga atau enggak itu siapa dulu yang milih Pak. Kalau yang milih itu Allah yang benar, pasti masuk surga. Dulu Allah yang benar adalah YHWH, Tuhan huruf besar semua. Yeremia 10 ayat 10. Lalu Allah yang benar itu Bapa, tak lain dan tak bukan kiasan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Lalu Allah yang benar itu Yesus Kristus. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi clear Pak. Hari ini Yesus masih milih nabi Pak. Nabi itu untuk menyatakan penggenapan. Untuk penggenapan yang belum terjadi, sama sekali tidak untuk bikin agama, sama sekali tidak untuk bikin kitab baru. Begitu loh Pak Ustadz Bangun. Nah mari kita jawab pertanyaan Bapak. Kenapa nabi kami kok perlu didoakan? Cek dulu Pak siapa yang milih. Sebab di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu ada Allah A-nya huruf kecil Pak. Ada Tuhan T-nya huruf kecil. Ya, Allah ini bisa di surga, bisa di bumi. Allah ciptaan atau Allah tandingan ini Pak diciptakan. Makanya Bapak kan sering nanya siapa yang menciptakan Allah. Allah tandingan itu diciptakan Pak oleh tokoh yang ingin menyamai Allah yang asli. Siapa tokoh itu? Ada di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ini mantan malaikat Pak yang diusir. Lalu dia membuat tokoh tandingan, membuat Allah tandingan. Ini ayat Alkitab Pak. 1 Korintus 8 ayat 5. Lalu Allah tandingan ini memilih nabi. Tentu saja nggak bisa selamat Pak nabinya. Lawong Allah tandingan ini saja perlu dibela kok Pak. Allah tandingan ciptaan dari tokoh yang diusir dari surga ini perlu dibela.
Allahnya saja perlu dibela, lalu memilih nabi yang tentu saja nabinya tidak bisa dijamin selamat. Makanya perlu didoakan. Lihat dulu Pak, siapa yang memilih nabi? Yesus hari ini masih memilih nabi Pak. Efesus 4 ayat 11 masih terus memilih nabi. Ya, semua yang dipilih oleh Yesus pasti dijamin surga Pak. Beda kalau yang memilih Allah tandingan. A-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Ini ayat Alkitab ya. Pak Ustadz Bangun, saya tidak pernah menjawab memakai ayat-ayat di luar Alkitab. Ini satu-satunya jawaban yang Alkitabiah. Mengapa nabi kami perlu didoakan? Cek dulu siapa yang milih nabi. Ternyata yang milih nabi Allah tandingan, A-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Ya sudah pasti nggak bisa jamin surga lah. Wong Allahnya saja perlu didoakan. Perlu dibela. Allah yang milih nabi saja perlu dibela. Ya. Tidak bisa jamin surga lah, dia sendiri tidak bisa jamin surga, lalu milih nabi ya pantas tidak bisa dijamin surga nabinya Pak. Itu loh Pak jawabannya Pak. Ini jawaban Alkitab loh Pak. Ya Pak Ustadz Bangun, saya tidak pernah mencomot-comot kitab lain untuk hal ini. Ya Pak, padat, singkat dan clear. Valid Pak ya. Jadi syarat utama seorang nabi itu selamat atau tidak selamat mutlak harus dipilih Yesus. Yesus sudah membuktikan sejak zaman era nabi-nabi zaman dulu. Yeremia 10 ayat 10, sebab dia Allah yang benar, milih nabi selamat. Lalu zaman Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa tak lain dan tak bukan kiasan Yesus. Milih rasul-rasul ya pasti selamat. Lalu Allah yang benar setelah Yesus naik ke surga adalah Yesus Kristus itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20, milih nabi pasti selamat. Pasti dijamin selamat nabinya. Ya. Sedangkan di luar itu ada yang disebut Allah huruf kecil dan Tuhan huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5. Kalau Allah huruf kecil ini milih nabi pasti tidak bisa jamin selamat Pak. Lawang Allah yang huruf kecil ini sendiri perlu dibela, nggak maha kuasa. Ya, Allah kok perlu dibela, kan nggak maha kuasa. Nggak maha kuasa milih nabi, ya pasti nggak bisa jamin selamat. Lalu nabinya ini perlu didoakan gitu loh Pak. Ya. Ini jawaban Alkitab satu-satunya dari Pendeta Henry Tandianta. Beda dengan jawaban Alkitab, berbeda dengan jawaban pendeta-pendeta lain. Bapak nanya ke pendeta lain, Pak Ustadz Bangun nggak akan dapat jawaban seperti ini. Ya, hanya Pendeta Henry Tandianta yang bisa jawab seperti ini, dan jawabannya Alkitabiah, tidak pernah nyomot-nyomot kitab lain. Gitu. Alkitab sudah menjawab semuanya ini. Ya Pak. Jadi Allah tandingan yang huruf kecil itu diciptakan oleh tokoh yang diusir dari surga Pak. Baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Ya. Tokoh ini diusir karena ingin menyamai Allah Ta'ala Yesus Kristus. Karena ingin menyamai Allah Ta'ala lalu begitu. Pak Ustadz Bangun, saya tahu Bapak sedang gundah gulana ya toh. Sama dengan mu'alaf-mu'alaf yang lain. Ayo Pak. Kalau Bapak memang ini hubungin kami, Bapak nanti jadi Kristen domba Pak. Di belakang saya Pak, kita jadi Kristen domba, penyembah Yesus Kristus. Kami menolak menyembah Bapa, kami menolak menyembah Yahweh. Bapa adalah kiasan Yesus, Yahweh adalah nama sebutan Yesus. Itu sudah berlalu. Sekarang Allah yang benar, yang berkuasa di surga adalah Yesus Kristus. Kita penyembah Yesus Kristus, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Mari Pak, Bapak berdiri di belakang saya, ya silahkan. Banyak mu'alaf juga mau tobat, ya toh. Silahkan, ayo Pak, di belakang saya. Kita penyembah Yesus Kristus, Allah yang benar Pak. Pasti bisa jamin surga, 100% bisa jamin surga, pasti Pak. Ya. Pak Ustadz Bangun, nggak apa-apa ya, kadang-kadang orang mengalami gundah gulana ya seperti itu ya, pasti nanyanya begitu, kenapa ya kok Allahku perlu dibela, kenapa Allahku milih nabi, kok nabiku perlu didoakan, itu pertanyaan wajar Pak ya. Bapak kan pencari kebenaran, ayo Pak ya, kalau Bapak nanti memutuskan bersama-sama dengan mu'alaf-mu'alaf yang lain, aku mau di belakang Pendeta Henry Tandianta nih, menjadi penyembah Yesus Allah yang benar, demi kebenaran. Bapak kan pencari kebenaran. Ya, demi kebenaran kita di belakang Pendeta Henry Tandianta, kita penyembah Yesus Allah yang benar. Jadi Kristen domba. Ya, gitu ya Pak ya. Kita Indonesia, kita Pancasila.
Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kalau kita menghadapi kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat, mencaci maki itu dosa. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.